Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3051, Dewa Jahat Awan Api Tidak Terkalahkan. Ye Junlin benar-benar terlalu malas untuk bergerak. Biarkan dia membersihkan semua kucing dan anjing. Dia benar-benar menyebalkan. Raja Gu jahat, yang bisa menyiksa dewa menjadi sampah, juga dihancurkan olehnya dengan satu pukulan. Yang lain kurang tertarik. Jadi dia masih berbaring. Aku terlalu malas untuk bergerak. Bagaimanapun, ada orang yang memecahkan masalah, dan masih banyak. Sekarang dia bisa berbaring dan tidur. Tapi kekuatan aliansi langit hitam semuanya tercengang. Satu persatu kehilangan. Dikelilingi. Jika Anda ingin lari, Anda tidak bisa lari. Tidak ada yang mengharapkan ini. Mereka benar-benar dikelilingi. Menakjubkan. Di sekeliling mereka adalah kekuatan bertarung para dewa per kapita. Dan mereka yang benar-benar dewa lebih kuat dari dewa biasa. Bagaimana melawan ini? Hei, kita belum berkumpul. Ye Junlin menghela nafas. Boom. Pada saat ini, badai tiba-tiba menyapu penonton. Ekspresi Ye Junlin berubah. Kekuatan orang ini harus sebanding dengan Raja Gu jahat yang telah menjadi Gu paling beracun. Sayang sekali itu bukan musuhnya. Kalau tidak, dia masih sedikit tertarik. Begitu orang ini muncul, aura mengerikan memenuhi udara, menghancurkan penonton. Termasuk sekelompok orang seperti Jiao Tianyu sebelumnya. Harus dihancurkan oleh orang ini. Ini jelas merupakan dewa terkuat yang pernah dilihat oleh lebih dari selusin organisasi perekrutan. Tidak satu pun dari mereka, Ye Junlin dan yang lainnya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mereka terlihat seperti orang biasa. Tetapi para dewa telah melihat banyak dari mereka dan membunuh banyak dari mereka. Lebih banyak saudara mereka sendiri yang mati di tangan para dewa. Tapi ini pertama kalinya aku melihat dewa yang begitu kuat. Untuk waktu yang lama, semua orang tahu bahwa ada celah di antara para dewa. Tapi ini pertama kalinya saya melihat perbedaan yang begitu besar. Sangat kuat. Bagi yang lain, tidak banyak dewa yang terlihat. Tapi saya telah mengalami Raja Gu jahat yang telah menjadi Gu jahat terkuat. Sosok yang muncul di hadapannya memiliki aura yang sangat dekat dengan Raja Jahat Gus. Segera, sesosok turun dari langit. Huo Yun Evil God. Jiao Tianyu dan yang lainnya masih mengenalinya. Hanya saja aku tidak menyangka dewa jahat Huo Yun begitu kuat. Dan mereka juga bisa merasakan bahwa Huo Yun Evil God juga merupakan teknik paling dasar dari Ye Junlin yang mereka latih. Kuat. Benar-benar terlalu kuat. Tuan Ye, aku di sini. Huo Yun Evil God berteriak pada Ye Junlin setelah dia mendarat. Ye Junlin berbaring di kursi yang nyaman dan memarahi. Aku sedang tidur. Ada suara apa? Cepat dan selesaikan untukku. Oke. Dewa jahat Huo Yun tersenyum. Suasana semua orang ceria dan harmonis. Tapi kekuatan aliansi langit hitam akan menangis. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah serangan pengurangan dimensi total. Tuhan tidak mengatakan begitu banyak. Mereka semua adalah makhluk gaib. Bagaimana ini bermain? Di mana saya bisa membayangkan bahwa, tanpa penjaga Qinglong di sekitar Ye Junlin, sekelompok yang lebih kuat datang. Siapa Ye Junlin ini? Mengapa ada beberapa orang mesum di sekitar? Sekarang mereka tampaknya sedikit mengerti bagaimana sumber daya Ye Junlin berasal. Dengan tim yang begitu kuat, mereka langsung pergi ke area terlarang untuk menggali. Namun, mereka masih memiliki imajinasi yang terbatas dan tidak memikirkan Ye Junlin. Ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Selama Anda memasuki area terlarang bersama Ye Junlin, Anda dapat mengambil harta surga, bumi, dan energi spiritual, yang jauh lebih mudah daripada memetik jamur. Dewa jahat Huo Yun memandang kekuatan utama, dan berkata dengan dingin, kamu ingin mengambil sumber daya, kan? Aura menakutkan menyebar, seperti gelombang besar. Kami, tidak. Beraninya kami. Kami hanya datang berkunjung karena penasaran. Ya, kalau tidak salah, itu pohon, kan?
Seseorang menatap sambil berkata, pohon besar. Kekuatan ini akan ketakutan dan mulai berbicara omong kosong tidak jelas. Siapa yang tidak tercengang dengan pemandangan seperti itu? Bab 3052, Hydra putus asa. Kamu juga bukan hal yang baik. Membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Hanya selama periode waktu ini, kehidupan yang kamu sebabkan dengan membunuh orang tidak lebih buruk dari Raja Gus jahat. Ya, sebenarnya, kelompok orang ini adalah sekelompok pembunuh. Sebuah momok yang tidak berkedip mata. Mereka semua berpura-pura menjadi pria dengan ketampanan. Hari ini, mari kita hilangkan kejahatan untuk orang-orang. Jiao Tianyu dan yang lainnya berkata. Dewa jahat Huo Yun berdiri di depan, dan berkata dengan dingin, saudara-saudara, hari ini saya telah membungkus semua orang ini. Mereka semua milik saya. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, yang lain tidak setuju. Itu tidak mungkin. Setiap orang harus memiliki bagian. Bunuh. Selanjutnya, 80 orang Jiao Tianyu dan Dewa Jahat Huo Yun menyerang dengan cara yang serba bisa. Organisasi perekrutan di sekitar aliansi Langit Hitam di belakang mereka tidak secara langsung bertindak. Namun, mereka menjaga bagian belakang, dan jika ada yang lari, mereka akan membunuh. Pertempuran yang benar-benar menghancurkan dan menggantung dimulai. Semua jenis ratapan terdengar di sini. Ye Junlin, yang sedang tidur, berteriak tidak sabar. Persetan, cepat, berisik sekali. Cepat dan perbaiki. Oke. Semua orang yang menerima sinyal mempercepat. Jangan beri kesempatan kelompok ini untuk bereaksi. Tunggu sebentar. Kekuatan aliansi Langit Hitam ini, tidak ada yang berdiri. Semua terbunuh. Bajingan ini tidak layak untuk bertahan hidup. Jadi ini yang Ye Junlin izinkan. Kekuatan tempur utama dari pembantaian, ini masih Dewa Jahat Huo Yun dan Jiao Tianyu. Organisasi perekrutan yang berdiri di luar hanya menonton. Tapi mereka ditakuti oleh kekuatan tempur Jiao Tianyu yang ketakutan. Terlalu kuat. Bahkan organisasi tentara bayaran kiamat terkuat pun tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Butuh sedikit lebih banyak waktu untuk membersihkan semua orang. Semuanya bersih. Seolah-olah mereka tidak pernah datang. Dewa jahat awan api datang ke Ye Junlin untuk bernostalgia. Kejahatan lama tumbuh sangat cepat. Ye Junlin tersenyum. Aku harus terus bekerja keras. Dibandingkan denganmu, aku hampir 108.000 mil jauhnya. Berdiri di depan Ye Junlin, Dewa jahat Huo Yun terasa sekecil setitik debu. Jika aku tidak melakukannya, kamu tidak akan terkalahkan. Ye Junlin bercanda. Dapat dilihat bahwa karena Junjun telah memecahkan setengah dari racun, dia dalam suasana hati yang baik. Kalau tidak akan ada waktu untuk bercanda dengan Dewa jahat awan api. Itu tidak mungkin. Racun Junjun akan segera terpecahkan. Sekarang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Kamu telah mengeluarkan perintah hadiah lagi. Aku yakin seseorang akan segera menemukan solusinya. Huo Yun Evil God melirik Junjun. Tetapi pada saat ini, otak dewa berkata, situasinya agak buruk. Semua orang menoleh. Ada apa? Bukan karena karunia. Ada banyak orang yang ingin datang untuk berdagang, tetapi mereka semua terbunuh. Itu sebabnya kami belum menerima permintaan transaksi dari orang lain sampai sekarang. Kata Brain of God. Betul sekali. Mereka telah mengeluarkan bounty untuk sementara waktu. Tapi sejauh ini tidak ada yang benar-benar datang. Dr. Dark dan mereka masih aneh. Seseorang telah menghentikannya sebelumnya, tetapi setidaknya seseorang datang. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak ada yang datang. Hydra baru saja merilis berita, siapapun yang ingin mendetoksifikasi Junjun dan menerima perintah hadiah akan dibunuh tanpa ampun. Kerajaan Zanxiong telah mengirim 800 dewa untuk menembak ke seluruh dunia. Siapa yang berani menerimanya? Karunia akan membunuh kamu. Terlalu banyak orang yang mati sejauh ini, dan tidak ada yang berani datang. Otak dewa mengatakan berita yang meledak-ledak.
Jelas, Hydra mulai menghentikan Junjun dari detoksifikasi dengan putus asa. Kerajaan Zanxiong juga didukung penuh. Tidak peduli berapa biayanya. Mengirim 8 dewa akan menjelaskan semuanya. Dr. Dark menghela nafas. Sial, apakah Hydra dan bangsa Zanxiong mencari kematian? Ketika semua orang mendengar ini, mereka menolak untuk setuju. Bab 3053, bunuh satu orang melalui Siberia. Kamu harus meniduri mereka secara langsung. Kalau tidak, mereka semua akan menendang hidung mereka di wajah. Sialan. Kerajaan Zanxiong juga bersumpah untuk bersama Hydra. Jiao Tianyu dan yang lainnya sangat marah. Saya tidak sabar untuk membunuhnya secara langsung. Tidak hanya itu. Ada juga kekuatan misterius yang juga memburu mereka yang menerima hadiah itu. Dan ada lebih dari satu kekuatan misterius. Saya tidak berpikir ada lebih sedikit orang daripada Hydra. Orang-orang yang menerima hadiahnya semua dibantai. Bersih sekali. Sekarang semua orang takut. Mereka bahkan tidak berani datang. Lanjut otak dewa. Situasinya lebih buruk dari yang mereka kira. Hydra, Warbear Kingdom, dan kekuatan misterius benar-benar melakukan apapun. Tak terlihat. Pemahaman diam-diam juga terbentuk. Jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan membunuhnya, atau jika belum ditemukan, pihak lain akan membunuhnya. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan dibantai. Di masa lalu, saya mencoba untuk menghentikannya sebanyak mungkin, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Dan Hydra tidak terlalu khawatir tentang ini. Bagaimanapun, racun di Junjun terlalu menakutkan. Tidak mudah untuk dipecahkan. Atau dengan kata lain, tidak bisa diselesaikan sama sekali. Jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Cobalah yang terbaik untuk mencegah kemungkinan ini. Tapi sekarang berbeda. Setengah dari racun Junjun telah didetoksifikasi. Maka langkah selanjutnya sangat mudah. Jika Anda terus membiarkan Ye Junlin menggunakan urutan hadiah semacam ini. Sangat mudah untuk menghilangkan racunnya. Karena itu, Hydra akan berhenti bagaimanapun caranya. Hal yang sama berlaku untuk organisasi yang sesuai untuk balas dendam Hydra dan kekuatan misterius. Pada saat ini, ketiga pihak mencapai tujuan bulat, hentikan Junjun dari detoksifikasi dengan cara apapun. Kali ini, bahkan jika seseorang di Daxia datang untuk menerima hadiah, mereka akan melakukan hal yang sama. Benar-benar gila. Lakukan semua yang Anda bisa untuk menghentikannya. Ye Junlin tidak terkejut dengan hasil ini. Ini juga alasan mengapa dia mengumumkan bounty dengan cara yang sangat terkenal. Tujuannya adalah untuk memaksa mereka keluar dan membiarkan mereka berhenti. Dengan begitu mereka akan menunjukkan kaki mereka. Untuk mengetahui identitas mereka. Secara khusus, Ye Junlin terganggu oleh kekuatan yang menghancurkan catatan perubahan darah. Kekuatan yang menggunakan teratai salju berusia 100.000 tahun sebagai alasan untuk menipu sumber daya, dan kekuatan yang mengendalikan dokter jenius. Kali ini dia harus mencari tahu. Cepat dan beritahu Empire of Never Setting Sun, dan Evil God, dan mereka sudah mulai memeriksaku. Aku tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Pastikan untuk mencari tahu untukku. Ye Junlin sedang menunggu mereka. Tindakan putus asa. Dengan begitu akan ada jejak. Tapi bagaimana mungkin dia tidak marah tentang kekuatan ini yang mencegah putrinya melakukan detoksifikasi? Agar tidak membiarkan seorang anak melakukan detoksifikasi, kerajaan beruang perang tidak ragu untuk mengirim 800 dewa. Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Kiamat, yang berada di urutan ketiga dalam daftar kekuatan, hanya memiliki lebih dari 800 atau 900 dewa. Ini membuat niat membunuh Ye Junlin mengerikan. Semua orang marah dan tidak tahan untuk menonton. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai seorang ayah? Tapi dia terus menabung, dan akhirnya orang-orang ini datang dalam gelombang besar. Setelah Anda menunggu Junjun, itu akan menjadi gelombang akun umum. Bagus sekali. Hydra, Zanxiong Nation, kalian semua menari. Ye Junlin berkata dengan dingin, tunggu. Aku akan pergi ke Zanxiong Nation.
Suatu hari, racun Junjun akan segera sembuh. Hari ini tidak lama lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat apa yang akan Anda gunakan untuk melindungi Hydra di kerajaan Zanxiong. Siapapun yang menghentikan saya akan membunuh siapapun. Berapa banyak dewa yang Anda miliki? Saya ingin menghadapi Anda di depan Anda. Bunuh semua orang Hydra. Sekarang Ye Junlin sudah menantikannya. Saya tidak mengharapkannya sebelumnya karena racun di Junjun tidak membuat kemajuan. Tapi sekarang berbeda. Racun Junjun sudah setengah terpecahkan, dan tidak akan memakan banyak waktu untuk menghilangkan semuanya. Yang lain juga menantikannya. Bahkan gambar itu muncul di benak saya. Pada saat itu, Ye Junlin datang ke kerajaan Zanxiong sendirian. Satu orang membunuh Siberia. Bahkan mereka mengepalkan tangan, menantikannya lebih dari Ye Junlin. Bab 3054, semua musuh. Kemudian mereka semua akan menjadi saksi. Saya mendengar bahwa kerajaan beruang perang sekarang mengumpulkan banyak dewa. Dengan sumber daya yang melimpah dan metode Hydra, para dewa diciptakan seperti orang gila. Sekarang mereka merasa bahwa semakin banyak dewa di kerajaan beruang perang, semakin baik. Kalau tidak, Ye Junlin benar-benar tidak cukup untuk membunuh puluhan ribu dewa terbaik. Mereka akan senang melihat adegan ini. Tapi orang-orang ini benar-benar arogan sekarang. Mereka berbicara dengan kejam. Siapapun yang mendetoksifikasi Junjun akan mati. Bahkan jika matahari tidak pernah terbenam, Kekaisaran Kiamat akan menghentikan mereka. Dewa otak sangat tertekan. Meskipun akhir mereka sudah diramalkan, Ye Junlin akan datang ke pintu cepat atau lambat. Tapi sekarang mereka melompat terlalu keras. Tidak suka. Semua orang akan marah. Sial. Melihat mereka melompat, aku sangat marah. Jiao Tianyu mengepalkan tinjunya. Akan meledak. Tuan Ye. Apakah saya membiarkannya begitu saja? Racun Junjun pada akhirnya akan terpecahkan. Sekarang setelah mereka memblokirnya seperti ini, detoksifikasi Junjun tidak ada harapan. Tanya Dr. Dark. Tentu saja tidak. Anda masih harus mengawasinya. Karena banyak orang tidak dapat menerima pesanan hadiah, mengapa kami tidak mengirim pesanan hadiah ke pintu orang-orang ini? Kata Ye Junlin. Oke. Saya mengerti. Dr. Dark mengangguk. Tentu saja, semua yang mengikuti membutuhkan bantuanmu. Sudah waktunya bagi Lao Xie untuk menggunakanmu. Ye Junlin berkata kepada Dewa Jahat Huoyun. Dewa Jahat Huoyun sekarang kuat dan dapat menangani apapun. Tentu saja, Wen Lei dan saudara perempuannya Zhou Nanyan juga berlatih latihan dasar. Keduanya mungkin dekat dengan kesuksesan. Tidak masalah. Mencari seseorang, kan? Serahkan pertanyaan ini padaku. Dewa Jahat Huoyun segera setuju. Lao Xie, kamu bertanggung jawab untuk memeriksa kekuatan apa di belakang Yan Zhangsheng yang mengendalikannya, kan? Juga periksa obat ajaibnya. Selama kamu mendapatkan obat ajaibnya yang sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun, racun Junjun adalah benar-benar selesai. Lepaskan. Ye Junlin mengatur tugas untuk Huoyun Evil God. Semua orang telah memeriksa, tetapi tidak berhasil. Ye Junlin ingin membiarkan Dewa Jahat Huoyun yang lebih kuat pergi untuk menyelidiki. Apakah lebih baik? Kamu juga perlu membantuku. Periksa kekuatan misterius penembak jitu dan perintah hadiah. Dalam hal ini, kamu lebih kuat. Ye Junlin berkata kepada organisasi ketenaga kerjaan ini. Kecerdasan mereka benar-benar ganas, dan mereka dapat mengetahui bahwa apapun berubah. Inilah alasan sebenarnya mengapa Ye Junlin menggunakannya. Mereka mungkin sedikit lebih mudah ditemukan daripada orang-orang seperti Jiao Tianyu. Setelah memberikan tugas, semua orang mulai bertindak. Ye Junlin akhirnya menunggu saat ini. Setelah kekuatan Liga Heitian dihancurkan, orang-orang di divisi Tianshan dengan cepat menerima berita itu. Ye Junlin, kamu sangat berbahaya. Ada langkah cadangan, dan organisasi perekrutan sedang menunggu. Seseorang dari Tianshanxi meraung. Awalnya, dia mengambil semua penjaga Dewa Surgawi,
hanya untuk membiarkan Liga Heitian mulai mencaplok sumber daya Ye Junlin, dan dia memberinya bagian yang sulit. Dihitung dengan baik, dia menunggu. Hasilnya menunggu hasil ini. Ye Junlin seharusnya tidak tahu bahwa aku diekspos, kan? Aku mendengar bahwa orang-orang dari Liga Heitian ini terbunuh dalam sekejap, jadi tidak ada waktu untuk mengakuiku. Jika Ye Junlin tahu itu aku, dia akan jangan pernah melepaskannya. Milikku. Pria itu sedikit bingung, berdoa agar dia tidak diekspos. Namun, berita dari Ye Junlin datang dengan cepat. Berita bahwa dia menyembunyikan sumber daya di sarang lama Raja Jahat Gu dibocorkan oleh seseorang. Hanya divisi Tenjin yang tahu tentang lokasi ini, karena hanya divisi Tenjin yang telah mengirim seseorang untuk mendapatkan sumber daya sebelumnya. Oke, temukan dia. Ye Junlin berkata dengan sederhana dan jelas. Terlalu banyak orang melompat di depannya. Ada terlalu sedikit orang di front yang sama dengannya. Semuanya adalah musuh. Salah. Ada orang lain di depan yang sama dengan dia. Bab 3055. Pertikaian telah dimulai. Ngomong-ngomong, berapa ukuran organisasi balas dendam Hydra itu? Mereka sudah berkumpul bersama begitu lama. Mengapa mereka tidak melihat gerakan apapun? Mereka juga tidak mencari Hydra. Ye Junlin tiba-tiba teringat bahwa dia di camp yang sama dengan dirinya sendiri. Mereka tidak punya berita. Di Pulau Balas Dendam Hydra, ada ketidaksepakatan pada saat ini. Karena tujuan seluruh organisasi sekarang adalah menghentikan Junjun dari detoksifikasi dengan cara apapun. Jadi mereka mengirim pembunuh untuk menyingkirkan orang-orang yang menerima perintah hadiah. Bekerja sama dengan Hydra dan kekuatan misterius tanpa terlihat. Mereka masih meningkatkan upaya mereka. Akibatnya, beberapa orang tidak akan setuju. Maksud dan tujuan awal mereka bergabung dengan blok ini adalah untuk membalaskan dendam Hydra. Namun hingga saat ini, organisasi ini sama sekali tidak menyinggung soal balas dendam Hydra. Namun, ketika organisasi pertama kali didirikan, ia mengirim orang untuk membunuh orang-orang Hydra. Tapi sekarang sudah benar-benar hilang. Tindakan seperti itu tidak pernah terorganisir lagi. Tidak ada yang menyebutkan balas dendam Hydra lagi. Beberapa pemimpin organisasi ini sekarang sedang memikirkan tentang sumber daya, bagaimana memperkuat diri mereka sendiri, bagaimana membuat organisasi ini kuat, bagaimana menciptakan lebih banyak dewa, dan bagaimana membuat lebih banyak Avengers untuk bergabung. Semua untuk keuntungan mereka sendiri. Kebanyakan orang menjadi alat. Hanya itu yang ada sekarang. Adapun Hydra balas dendam, mereka semua melupakannya. Tidak ingat sama sekali. Bisa. Anda membutuhkan sumber daya, Anda membutuhkan dewa, dan Anda perlu terus memperkuat organisasi ini. Ini semua mungkin. Karena Hydra sangat kuat. Akan sangat sulit untuk menyingkirkan Hydra. Harus memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukung. Jadi bersabarlah, dan jadilah kuat. Ini bisa dimengerti. Tapi yang tidak bisa dipahami adalah bahwa alih-alih menyebut balas dendam, mereka sekarang bekerja sama dengan Hydra. Adalah kesalahannya bahwa Ye Junlin tidak bergabung dengan organisasi mereka dan tidak berani membalas dendam pada Hydra. Untuk putrinya, dapat dimengerti untuk tidak membiarkannya melakukan detoksifikasi. Bagaimanapun, saya harus memberi Ye Junlin pelajaran. Tapi tidak cocok untuk bergabung dengan Hydra. Dari lebih dari 100.000 orang di organisasi ini, siapa yang tidak memiliki perseteruan berdarah dengan Hydra? Orang tua dibunuh, kakek nenek ditarik untuk eksperimen, dan bahkan seluruh keluarga dibantai. Semua jenis kebencian berlimpah. Hanya ada kebencian yang tidak bisa kau pikirkan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Hydra. Begitu semua orang mendengar Hydra, mereka menggertakkan gigi. Berharap mereka bisa memotong Hydra menjadi beberapa bagian. Ini adalah sekelompok orang yang datang bersama-sama. Tapi sekarang, kebanyakan orang tampaknya menghadapinya dengan tenang. Belum lagi Hydra. Belum lagi kebencian. Beberapa orang bahkan menyebut Hydra, tetapi semua orang acuh tak acuh dan sepertinya menerimanya.
Tetapi hal yang paling tidak bisa dipahami adalah bergabung dengan Hydra yang mengerikan. Ini membuat beberapa orang yang bertekad balas dendam tidak bisa mengerti. Jadi mereka membuat komentar mereka. Kami tidak punya masalah dengan Ye Junlin. Tapi kami tidak mengizinkan semua orang untuk bergabung dengan Hydra. Bahkan jika itu adalah aliansi tak terlihat, ini tidak diperbolehkan. Bisakah kamu menanggungnya? Benar saja. Setelah ini sebagian orang mengajukan pertanyaan ini. Mengejutkan bagi orang lain. Tidak peduli berapa banyak mereka lupa dan menerima, perseteruan darah dengan Hydra akan selalu ada. Ketika seseorang menyebutkannya, mereka masih membencinya. Satu persatu terdiam. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda tidak dapat bergabung dengan musuh. Kolaborasi apapun tidak akan berhasil. Ini benar-benar mustahil. Tetapi siapapun yang memiliki tulang punggung tidak akan pernah bisa menerima ini. Pada saat ini, mereka yang telah mengundang Ye Junlin untuk bergabung mulai membantah. Bab 3056, Dewa Jahat Awan Api menemukan obat ajaib. Apa kamu mencuri konsepnya? Kami belum bergabung dengan Hydra. Apakah kamu melihat kami menghubungi Hydra? Tidak. Itu hanya kebetulan. Kami memiliki tujuan yang sama dengan Hydra. Jangan bergabung dengan mereka. Hydra tetap musuh kita. Kita telah mengembangkan diri kita sendiri. Dan semua yang kita lakukan adalah untuk membalaskan Hydra. Tapi tujuan yang sama dengan musuh. Bisakah kamu menanggungnya sendiri? Bukankah itu sesuatu yang dibenci musuh dan kita lindungi? Saya pikir Hydra berurusan dengan ayah dan anak perempuan Ye Junlin. Kita harus membantu dan melindunginya. Sama seperti kepala ular, pergilah mengincar mereka. Apa bedanya antara apa yang kita lakukan sekarang dan Hydra? Orang-orang ini benar-benar berseteru dengan Hydra. Saya tidak sabar untuk segera membalas dendam. Jadi mereka menjadi emosional ketika berhubungan dengan Hydra atau apapun yang berhubungan dengan Hydra. Singkatnya, mereka membenci apa yang disukai Hydra, dan mereka menyukai apa yang dibenci Hydra. Ini akan menjadi kebalikan dari Hydra. Oleh karena itu, perilaku ini sekarang menyentuh skala terbalik mereka. Benar-benar tidak. Kalian salah. Biar begini, Hydra adalah musuh semua orang. Begitu juga Ye Junlin. Orang-orang itu terburu-buru, dan bahkan menamparkan mereka, mengatakan mereka salah. Aku ingin bertanya mengapa Ye Junlin adalah musuh kita. Orang-orang ini menatap mereka dan bertanya. Faktanya, semua orang di organisasi ini sangat bingung sekarang. Apa yang terjadi pada Ye Junlin? Apakah layak membuat semua orang menjadi target seperti ini? Hentikan putrinya dari detoksifikasi. Dia juga menipu Ye Junlin dengan sumber daya seperti itu. Tapi semua orang memikirkannya. Tampaknya Ye Junlin tidak membenci dirinya sendiri. Ye Junlin tidak melakukan apapun pada semua orang. Hanya saja orang-orang mendetoksifikasi putri mereka sekarang. Dan mereka tidak punya waktu untuk membalas dendam. Saya tidak bergabung dengan organisasi ini. Apakah ini juga bersalah? Terlebih lagi, ada banyak orang yang tidak membalas dendam pada Hydra. Jangan menambahkan lebih banyak ke organisasi ini. Mengapa saya tidak melihat semua orang menargetkan mereka satu persatu? Mengapa Anda harus menargetkan Ye Junlin? Ini. Orang-orang yang mengundang Ye Junlin jelas terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk sesaat. Mereka benar-benar tidak bisa mengatakan dendam macam apa terhadap Ye Junlin. Kebencian macam apa yang Ye Junlin miliki dengan kita. Sikapnya. Dia pengecut dan pemalu. Dan dia tidak berani membalas dendam terhadap Hydra. Mereka yang tidak berani membalas dendam terhadap Hydra hanya memicu kesombongan Hydra. Ini kebencian. Kuncinya adalah putrinya sangat diracuni sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Bagaimana menurutmu? Bukankah Hydra lebih sombong? Yang terpenting adalah identitasnya. Kenapa kita tidak menargetkan orang lain, hanya menargetkan Ye Junlin? Identitasnya istimewa. Dia tidak mengungkapkan posisinya, menyebabkan terlalu banyak pengaruh negatif.
Belum lagi dia memiliki begitu banyak sumber daya di tangannya. Jika itu jatuh ke tangan Hydra, pembalasan kita masih jauh. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkan Ye Junlin dulu. Ini juga merupakan langkah penting dalam membalas dendam pada Hydra. Biarkan semua orang tahu tekad kita harus membalas Hydra. Ya, kami melakukan semua ini untuk membalaskan dendam Hydra. Salah. Mereka benar-benar idiot. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Karena yang dibicarakan orang-orang ini adalah balas dendam pada Hydra. Selama ini jelas, tidak akan ada keberatan. Selama semua orang mengingat kebencian Hydra. Tidak peduli apa yang terjadi pada Ye Junlin. Selanjutnya, mereka masih secara komprehensif fokus pada detoksifikasi Junjun. Dewa jahat awan api benar-benar efisien. Butuh 3 hari untuk benar-benar menemukan obat ajaib. Bab 3057, obat ajaib ada di kotak jebakan. Lagi pula, dia lebih kuat. Ini mengejutkan Yan Zhangsheng. Tapi masih selangkah terlambat. Orang-orang memindahkan obat ajaib selangkah lebih maju. Tapi Fire Cloud Heretic God memiliki efek seperti itu, yang masih mengejutkan. Setelah itu, Dewa Jahat Huoyun menemukan orang-orang mereka satu demi satu. Hampir merobek kekuatan misterius ini. Diperkirakan kekuatan ini juga dipaksakan dan tidak berdaya. Diumumkan bahwa lelang akan diadakan di sebuah pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur Daxia. Isinya adalah untuk melelang obat ajaib Yan Zhangsheng, seorang dokter jenius. Ketika berita itu keluar, itu mengejutkan. Dewa Jahat Huoyun memandang Ye Junlin dan sedikit takut. Karena Ye Junlin memiliki wajah yang damai, dia adalah yang paling menakutkan. Apakah mereka memilih untuk mengekspos diri mereka sendiri? Bukankah itu akan mengungkapkan identitas mereka? Kata seseorang. Tidak. Mereka tidak bisa muncul sendiri. Percayakan saja kekuatan untuk melelangnya. Mereka mengira aku pasti akan pergi. Dan Hydra yang menghentikanku juga akan terlibat. Untuk menonton melihat obat ajaib dilelang oleh orang lain, membuatku jijik. Kata Ye Junlin. Ya, pasti seperti ini. Semakin seperti ini, semakin kita harus pergi. Kita juga harus mengambil kembali obat ajaib itu. Dan jika semua pihak bertindak, itu akan baik untuk kita. Kami dapat menemukan mereka identitas mereka. Mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Kata semua orang. Ye Junlin mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke sana sendiri. Pihak lain melakukan ini untuk mempermalukan Ye Junlin. Tapi ini juga sama dengan eksposur aktif. Tidak peduli seberapa rahasianya, jika terbuka secara aktif, masih mudah ditemukan. Betul sekali. Ini adalah kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng, setelah berulang kali menemukan petunjuk oleh Dewa Jahat Huoyun. Bahkan obat ajaibnya hampir hilang. Mereka tidak bisa duduk diam. Jika ini terus berlanjut, mereka akan terungkap, dan obat ajaib akan ditemukan. Mungkin juga akan membuat Ye Junlin jijik. Itu sebabnya mereka harus membuat pelelangan khusus untuk melelang obat ajaib ini. Dokter jenius Daxia kini dikenal seluruh dunia. Dan dia memiliki obat ajaib yang benar-benar sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun, yang juga diketahui oleh semua orang. Meskipun setiap orang memiliki hati, mereka tidak berdaya. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Sekarang setelah berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Mereka yang memiliki ide tentang obat ajaib ini, pergi satu persatu. Dan pasukan utama yang menargetkan Ye Junlin juga mengerti bahwa lelang obat ajaib ini harus ditujukan pada Ye Junlin. Begitu Ye Junlin mendapatkan obat ajaib, racun Junjun pasti akan terpecahkan. Karena itu, mereka ingin mencegah Ye Junlin mendapatkan obat ajaib ini. Berapapun biayanya, mereka harus berhenti. Hydra segera mengirim orang untuk melelang obat ajaib ini. Organisasi balas dendam Hydra segera mengirim orang setelah mendengarnya. Dan alasan mereka untuk menenangkan mereka yang hanya ingin balas dendam sangatlah sederhana.
kali ini Hydra pasti akan mengirim seseorang. Pada saat itu, mereka dapat dengan mudah membunuh beberapa orang untuk membalas dendam dan menghilangkan kebencian semua orang. Segera setelah mereka mendengar tentang balas dendam untuk Hydra, kelompok mana yang secara alami mengangkat tangan mereka untuk mendukungnya. Di sebuah pulau yang tidak dikenal di Laut Timur Daxia, sudah ada ratusan pria kuat yang mengenakan topeng. Tidak ada yang tahu identitas mereka. Mereka juga tidak tahu apakah mereka adalah kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Kebanyakan orang menduga bahwa kelompok orang ini dipercayakan untuk mengadakan pelelangan ini secara khusus. Dan obat ajaib dari dokter ajaib, yang sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun, ditempatkan di kotak perangkap. Jika kotak ini disentuh dan diambil secara paksa, itu akan memulai program organ dan mengunci obat ajaib. Itu tidak akan terbuka. Jika kotak jebakan dibuka secara paksa, maka obat ajaib ini akan menghancurkan diri sendiri, dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Bab 3058. Jangan beri kesempatan. Artinya, jika Anda ingin mendapatkan obat ajaib sepenuhnya, Anda harus mendengarkan kelompok orang ini dan membiarkan mereka membukanya dengan kata sandi. Strategi Hydra adalah melelang obat ajaib ini sebanyak mungkin. Bagaimanapun juga, ini adalah harta tertinggi surga dan bumi. Siapa yang tidak menginginkannya? Meski tidak bisa difoto, biarkan orang lain memotretnya. Singkatnya, Ye Junlin tidak bisa mendapatkannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, hancurkan obat ajaib di kotak mekanisme. Hal yang sama berlaku untuk ide organisasi Vengeance Hydra. Namun, ada cukup banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Bagaimanapun, nilai dan pesona obat ajaib terlalu besar. Diperkirakan kekuatan misterius juga akan menghasilkan banyak uang. Lelang juga harus menggunakan kristal aura dan material surgawi dan harta karun duniawi. Segera setelah itu, Ye Junlin dan rombongannya datang ke pulau kecil ini. Ye Junlin juga membuat pengaturan sebelumnya. Saya bersumpah untuk mencari tahu identitas kekuatan misterius itu. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan obat ajaib. Detoksifikasi adalah hal yang paling penting. Tempat lelang sudah penuh. Tapi kebanyakan orang Ye Junlin tidak mereka kenal sama sekali. Hydra dan kekuatan misterius yang menghancurkan catatan pertukaran darah seharusnya ada di venue. Dan mereka pasti akan menghentikan kita dengan seluruh kekuatan mereka. Dr. Dark berbisik di telinga Ye Junlin. Temukan cara untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Bisakah identitas kelompok-kelompok yang mengadakan lelang ini ditentukan? Ye Junlin bertanya. Mereka semua memakai topeng, dan identitas mereka belum jelas. Dan kebanyakan dari mereka adalah pasukan titipan, bukan mereka yang benar-benar mengirim orang. Kata dokter gelap itu. Oke. Biarkan Lao Xie menyembunyikannya. Dan begitu kamu menemukan obat ajaib, segera bertindak. Ye Junlin menginstruksikan lagi. Sekarang orang-orangnya sudah ada di tempatnya. Selanjutnya, pelelangan resmi dimulai. Pria kuat bertopeng itu mulai memperkenalkan. Harta karun langit dan bumi yang dilelang hari ini adalah semua harta surga dan bumi yang telah disimpan selama bertahun-tahun oleh dokter musim panas yang hebat Yan Zhangsheng. Totalnya ada 10 keping. Kerumunan segera menjadi bersemangat. Awalnya mengira hanya ada satu obat ajaib. Sangat sulit untuk mendapatkan semua orang. Tapi sekarang ada 10. Jadi kemungkinannya tinggi. Bukan untuk berlarian dan berjalan-jalan. Wajah Ye Junlin berubah. Tampaknya kekuatan misterius ini telah mengendalikan hidup dan mati Yan Zhang. Semua harta yang dia miliki telah diperoleh oleh orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dr. Dark. Tembak. Rekam semuanya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Barang lelang pertama adalah rumput hati beku yang dipetik oleh seorang dokter jenius di tempat yang sangat dingin. Itu bisa menghapus luka yang diderita oleh para dewa, tidak hanya mereka yang terluka parah. Ini dipelihara oleh vitalitas langit dan bumi untuk selama-lamanya. Bertahun-tahun. Harta surga dan bumi pasti berguna. Begitu item lelang pertama keluar,
kekuatan obat yang menakutkan meresap ke lapangan. Semua orang bersemangat. Harga awal, 20 keping kristal aura kualitas biasa atau 5 harta surga dan bumi. Suara pria itu jatuh. Dokter gelap itu berteriak, 100 kristal aura berkualitas tinggi. Hai. Kali ini, suara hembusan udara dingin tak henti-hentinya. Ye Junlin terlalu kejam di sini. Begitu muncul, itu meneriakkan harga seperti itu. Siapa yang mampu membelinya? Ini adalah pemutusan satu kali untuk semua orang. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat kaya akan sumber daya. Siapa yang bisa bersaing dengannya dalam penawaran? Siapa yang bisa menghentikannya? Karena itu, semua orang diam. Saya tidak tahu apakah akan menawar atau tidak. Bagaimanapun, semua orang mengerti bahwa jika Anda menelepon ke sini, Ye Junlin akan melanjutkan. Tidak bisa bersaing dengan orang lain sama sekali. Bahkan orang-orang yang dikirim oleh Hydra mulai berdiskusi. Haruskah kita mengajukan penawaran? Rumput hati es ini mungkin berguna untuk detoksifikasi putrinya. Orang-orang Hydra ingin menghentikan Ye Junlin dengan segala cara. Tidak ada barang lelang yang akan melepaskannya. Kelompok Vengeful Hydra juga berpikiran sama. Bab 3059. Seseorang menargetkan orang-orang Ye Junlin lagi. Tepat ketika mereka hendak berteriak, sebuah suara terdengar, 500 kristal aura berkualitas tinggi. Hal ini membuat Hydra dan organisasi Vengeful Hydra tercengang. Karena penawar sama sekali bukan milik mereka. Ye Junlin masih punya musuh. Tidak hanya. Bahkan wajah di balik topeng orang yang bertanggung jawab atas pelelangan sedikit berubah. Mereka semua terkejut oleh satu hal, masih ada orang yang ingin menghentikan Ye Junlin. Sekarang, kecuali Hydra, organisasi balas dendam Hydra, dan kekuatan misterius yang mengendalikan penyihir. Masih ada orang yang ingin menghentikan Ye Junlin. Ini di luar ekspektasi semua orang. Dan mendengarkan teriakan ini penuh dengan keyakinan. Sama sekali tidak takut pada Ye Junlin. Tentu saja. Ye Junlin tidak tahu siapa yang ada di sana karena dia tidak tahu siapa yang ada di sana. Karena itu, dia tidak tahu bahwa tawaran itu melampaui kekuatan tiga arah yang dia harapkan. 1000 keping kristal aura berkualitas tinggi. Ye Junlin memiliki sumber daya dan tidak takut sama sekali. Karena itu, dokter kegelapan langsung menggandakan. Dan orang yang baru saja menanyakan harganya juga melanjutkan. 2000 kristal aura berkualitas tinggi. 3000. 4000. 10.000. Harga 10.000 kristal aura. Ini mengejutkan penonton. Bahkan para Hydra pun tercengang. Terlepas dari semua biaya, sumber daya mereka terbatas. Tidak mungkin bertarung dengan Ye Junlin sejauh ini. Pengorbanan mereka disiapkan dengan segala cara untuk obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun. Meskipun item lelang sebelumnya telah mencoba yang terbaik untuk mencegahnya, ada batasannya. Tidak ada yang dapat Anda lakukan setelah Anda melewati mereka. Bagaimanapun, sumber daya yang dimiliki Ye Junlin terlalu menakutkan. Jika Anda berjuang untuk sumber daya, tidak ada yang bisa bersaing dengan Ye Junlin. Hal yang sama berlaku untuk organisasi balas dendam Hydra. Dalam hal sumber daya, mereka bahkan lebih buruk daripada Hydra. Adalah mungkin bagi organisasi yang mengadakan pelelangan untuk menaikkan harga, tetapi tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk memperjuangkan sumber daya. Tapi pria misterius di depannya telah berkelahi dengan Ye Junlin. Ini adalah perwujudan dari kepercayaan diri. Sepertinya tidak buta sama sekali. Dia benar-benar bisa mematahkan lengan dengan Ye Junlin. Ini juga di luar dugaan Ye Junlin. Rumput hati es ini tidak begitu berharga sama sekali, dan ia melampauinya lebih awal. 10.000 kristal aura berkualitas tinggi dapat ditukar dengan setidaknya 500 rumput hati es. Dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini seharusnya bukan milik orang seperti Hydra. Mereka akan berhenti. Tapi pasti pada obat ajaib terakhir. Tidak mungkin untuk datang dengan susah payah. Jika Anda menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya dan berjuang untuk diri sendiri,
Zhanxiong Nation tidak akan setuju. Siapa ini? Ada kekuatan lain yang melawanmu? Lanjutkan. Tanya Dr. Dark. Tidak, itu tidak masuk akal. Ye Junlin tahu bahwa pihak lain bertekad untuk menantang dirinya sendiri. Tidak peduli berapa harga yang dia teriakkan, dia akan mengikuti. Ini adalah lubang tanpa dasar. Dan itu bukan obat ajaib terakhir. Sama sekali tidak masuk akal. 10.000 kristal aura berkualitas tinggi sekali. 2 kali. 3 kali. Oke. Rumput hati es ini milik pria ini. Hal ini membuat yang lain menghela nafas. Tidak ada rasa partisipasi sama sekali. Bagaimana cara bertarung dengan Ye Junlin? 2. Tiran lokal. Segera. Item lelang kedua dimulai. Ini adalah ramuan yang disiapkan oleh Yan Zhangsheng sendiri, dan memiliki efek ajaib dalam meningkatkan kekuatan dan penyembuhan. Apalagi di era penyerapan energi spiritual ini, pil obat ini lebih penting. Itu bisa membuat Anda menyerap energi spiritual beberapa kali lebih cepat. Tidak bisakah Anda bersemangat? Semua orang menantikannya. Namun, semua mata tertuju pada Ye Junlin dan orang misterius yang baru saja menawar barang lelang pertama. Tawar, kata Ye Junlin. Dr. Dark segera menawar 1.000 keping kristal aura berkualitas tinggi. 10.000 keping kristal aura berkualitas tinggi. Lebihkan adalah bahwa pihak lain bahkan langsung menambahkan 10 kali lipat harganya. Bab 3060, sumber daya yang tidak kalah dari Ye Junlin. Hei! Ada suara terengah-engah lainnya. Yang satu ini bahkan lebih ganas dari Ye Junlin. Ini sama sekali tidak mencongkel harga. Ini jelas untuk dilakukan Ye Junlin. Obat mujarab ini sangat berharga. Tapi itu belum mencapai titik di mana 10.000 kristal aura berkualitas tinggi untuk memulai secara langsung. Berapa banyak sumber daya yang ada? Terkejut. Semua orang menjadi gila. Bahkan Hydra dan orang yang bertanggung jawab atas pelelangan pun tercengang. Ada eksistensi yang bisa bergulat dengan Ye Junlin dalam hal sumber daya. Harga yang diminta bahkan lebih kejam dari Ye Junlin. Lanjutkan. Dr. Dark dan Ye Junlin tercengang. Dr. Dark bertanya apakah akan melanjutkan. Tidak perlu. Pihak lain ada di pihak kita, kata Ye Junlin. Dia akan terus mencari. Item lelang ketiga. 20.000 kristal aura berkualitas tinggi. Kali ini, Ye Junlin tidak menunggunya untuk berteriak. Pihak lain langsung meneriakkan harga setinggi langit. Sekarang semua orang lebih terkejut. Sangat mengejutkan. Oke. Silakan dan lihat lagi. Ye Junlin juga terkejut. Yang lain bahkan kurang terlibat. Orang mungkin memulai dengan lebih dari apa yang mereka miliki. Bagaimana ini akan bersaing? Item lelang keempat. 30.000 yuan. Pihak lain menawar lagi. Tak kenal belas kasihan. Pihak lain tampaknya menikmati kesenangan dari pelelangan ini, dan tidak peduli apakah barang-barang ini sepadan dengan harganya. Berbelanjalah dengan susah payah. Mungkinkah sumber daya ini tidak berharga di tangan orang lain, dan dia dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan? Potongan kelima diambil seharga 40.000 yuan. 8 bagian penuh dari orang ini semuanya difoto. Dan harganya semakin sulit setiap saat. Mulai menawar secara langsung tanpa memberi siapapun kesempatan. Bahkan Ye Junlin pun tercengang. Jauh melebihi nilai barang-barang lelang itu. Secara umum, nilai kristal aura yang digunakan dalam lelang ribuan kali lipat dari barang lelang. Jauh melampaui. Seperti anak hilang yang tak bernyawa. Dan dialah yang menawar harga, dan tidak ada orang lain yang menawar sama sekali. Semua orang adalah orang pertama yang mengejutkan Ye Junlin untuk pertama kalinya. Tak terbayangkan. Apakah ada orang yang telah berjuang untuk sumber daya dan telah melawan Ye Junlin? Menurut sumber daya Ye Junlin, bahkan kerajaan beruang perang pasti akan mampu menandingi. Bertarung dengannya pada dasarnya membutuhkan kekuatan seluruh negeri. Pribadi. Mustahil. Tapi sekarang ada orang yang sebanding dengan Ye Junlin, dan bahkan menekannya. Di tangan Ye Junlin, dia mencuri 8 item lelang.
Ye Junlin tidak punya pilihan selain menonton. Ini adalah pertama kalinya Ye Junlin kalah dalam kompetisi sumber daya. Ye Junlin dan Dr. Dark terkejut. Mereka sebenarnya bisa bertarung. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, sumber daya Ye Junlin tidak terbatas. Tetapi pihak lain terlalu kejam. Tidak ada gunanya dalam kompetisi. Apa yang paling membuat Ye Junlin tidak bisa dipercaya adalah bahwa selain dirinya sendiri, siapa lagi di dunia ini yang akan menantangnya seperti ini? Mereka semua tahu bagaimana dia mendapatkan sumber daya, Dr. Dark. Sumber dayanya tidak tertandingi oleh siapapun. Bahkan kekuatan negara beruang perang tidak dapat dibandingkan. Tidak ada sumber daya yang kaya seperti dia. Bahkan, dia bisa mengambil sebanyak yang dia mau. Tetapi orang ini mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk menawar pelelangan tanpa berkedip sama sekali. Dari mana sumber dayanya? Siapa di belakangnya? Atau dari mana dia berasal? Ini semua harus dikeluarkan dari kerajaan beruang perang. Tidak ada yang akan memberikan segalanya untuk bermain seperti itu. Siapa dia? Ye Junlin sangat bingung. Pada saat ini, penanggung jawab pelelangan harus memverifikasi apakah orang tersebut benar-benar memiliki sumber daya. Setelah beberapa menit, sebuah pesawat kargo besar akan datang. Kojima hampir tidak bisa menahan diri. Semua kristal aura yang dia panggil barusan terpenuhi. Ye Junlin juga merasa bahwa semuanya adalah kristal aura berkualitas tinggi. Tidak lebih buruk dari apa yang dia miliki dalam segala hal. Siapa ini? Masih adakah orang yang memiliki sumber daya yang tidak kalah dengan miliknya? Bersambung.